Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami. Perkenalan dulu, saya Abdul Qadir Fasayi dengan NIM A11 2021 13354. Saya Aditya Kildarmawan dengan NIM 11 2021 13390. Baik, judul dari hasil kelompok kami, strategi efektif dalam menggali ide bisnis kelompok berbasis teknologi AI. Pemahaman kebutuhan Yang dan tren pertama, pasar. Ada analisis tren, identifikasi masalah konsumen, analisis tren AI. Lanjut analisis tren dulu. Analisis tren AI, perkembangan terbaru dalam kecerdasan buatan seperti AI generatif dan machine learning memberikan wawasan mengenai inovasi yang potensial. Dengan menganalisis tren ini, bisnis dapat membuat strategi yang sesuai untuk memanfaatkan teknologi. Lanjut. identifikasi masalah konsumen. Identifikasi masalah konsumen meneliti kebutuhan industri yang terabaikan seperti customer service, otomatis, dan personalisasi layanan. Memungkinkan bisnis untuk menciptakan solusi yang langsung memenuhi permintaan pasar. Pendekatan ini memfokuskan inovasi pada permasalahan nyata. Menggunakan data dan wawancara, mengumpulkan wawasan dari pengguna potensial dengan menggunakan survei dan wawancara mendalam dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan solusi yang diinginkan. Data ini berfungsi sebagai dasar untuk merumuskan ide berbasis AI yang sesuai. Untuk selanjutnya ada brainstorming ide kreatif. Untuk yang pertama, ada metode mind mapping. Metode mind mapping membantu dalam visualisasi ide-ide terkait penerapan AI, memudahkan identifikasi koneksi, dan pengembangan konsep. Pendekatan ini mempercepat proses kreativitas dengan memberi gambaran menyeluruh tentang potensi AI dalam bisnis. Kedua, ada pendekatan scamper. Pendekatan scamper menyarankan variasi ide melalui 7 teknik yang mendalam: mengganti, menggabungkan, menyesuaikan, memodifikasi, mengeliminasi, dan membalik. Ini memberikan kerangka sistematik untuk mengeksplorasi inovasi berbasis AI. Lalu untuk selanjutnya ada substitusi. Substitusi dalam konteks AI mengacu pada penggantian proses manual dengan otomatisasi seperti menggunakan chatbot untuk layanan pelanggan. Hal ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Selanjutnya ada kombinasi teknologi AI dengan platform lain seperti blockchain atau IoT dapat menciptakan solusi baru dan inovatif. Misalnya integrasi AI dengan IoT untuk analisis data waktu nyata dalam industri manufaktur. Lalu untuk selanjutnya ada adaptasi. Adaptasi AI untuk industri tertentu seperti kesehatan atau pendidikan memungkinkan personalisasi dan efisiensi. Misalnya, AI dalam kesehatan dapat digunakan untuk diagnosis otomatis dan pengelolaan pasien. Modifikasi AI menjadi lebih efisien dan ramah pengguna, meningkatkan aksesibilitas. Contoh modifikasi termasuk menyederhanakan antar muka pengguna untuk aplikasi berbasis AI. Lalu eliminasi. Eliminasi ketergantungan pada tenaga kerja manusia untuk tugas repetitif melalui AI dapat meningkatkan produktivitas. Penggunaan AI dalam pemrosesan data menggantikan pekerjaan manual yang berulang. Selanjutnya ada pembalikan. Pembalikan ide melalui AI dapat menciptakan solusi baru yang sebelumnya tidak terpikirkan, seperti sistem rekomendasi yang menganalisis pola pembelian dan memberikan saran yang tepat. Hal ini dapat memberikan keunggulan kompetitif. Lalu untuk selanjutnya ada diskusi terbuka. Diskusi terbuka antara anggota kelompok memberikan ruang untuk mengeksplorasi berbagai potensi ide dan mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Pendekatan ini dapat menghasilkan ide-ide inovatif dan solusi kreatif.
Seleksi dan validasi ide. Pertama ada SWOT analis. Analisis SWOT mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari setiap ide bisnis berbasis AI. Pendekatan ini membantu tim memahami posisi kompetitif dan membuat keputusan yang lebih terinformasi dalam pengembangan ide. Lalu untuk selanjutnya ada survei dan uji coba pasar. Melakukan survei dan uji coba pasar penting dalam mengumpulkan umpan balik pengguna tentang ide AI. Dengan melakukan prototipe atau simulasi, tim dapat mengevaluasi minat dan kebutuhan pasar sebelum peluncuran penuh. Selanjutnya ada kelayakan finansial dan teknis. Analisis kelayakan finansial meliputi pemahaman biaya pengembangan, sumber daya yang dibutuhkan, dan infrastruktur teknologi. Penilaian ini memastikan bahwa ide bisnis tidak hanya inovatif tetapi juga dapat diterapkan secara praktis. Lalu untuk selanjutnya ada pengembangan konsep bisnis. Yang pertama, model bisnis. Untuk bisnis berbasis AI, model bisnis perlu didefinisikan dengan jelas menggunakan bisnis model kanvas. Elemen penting meliputi proses posisi nilai, segmen pelanggan, saluran distribusi, dan sumber pendapatan. Untuk selanjutnya ada identifikasi target pelanggan. Identifikasi segmen pasar yang potensial untuk solusi AI sangat penting. Fokus pada kebutuhan spesifik pengguna akan membantu mempersempit target pelanggan yang diinginkan. Untuk selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran untuk produksi berbasis AI harus mencakup edukasi pasar mengenai manfaat teknologi. Kampanye pemasaran digital dan konten informatif dapat menarik perhatian segmen pengguna yang tepat. Rencana implementasi harus mencakup roadmap pengembangan teknologi dan tahap uji coba di lingkungan nyata. Pastikan semua pihak terkait memahami tanggung jawab dan timeline yang ditetapkan. Lalu yang selanjutnya ada kesimpulan. Untuk kesimpulan yang pertama, pentingnya pemahaman tren. Mengikuti perkembangan tren AI seperti AI generatif dan machine learning membantu bisnis tetap relevan. Pemahaman terhadap kebutuhan pasar dan teknologi yang ada adalah langkah awal yang penting dalam menggali ide bisnis yang inovatif. Yang kedua ada pendekatan sistematif. Pendekatan sistematif dalam menggali ide bisnis meliputi analisis SWOT, survei pasar, dan uji coba prototip. Metode ini memastikan bahwa setiap ide yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat dan layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Lalu untuk kesimpulan yang ketiga ada solusi inovatif berbasis AI. Inovasi AI dapat memberikan solusi yang dapat tepat guna untuk berbagai industri. Contohnya otomatisasi layanan pelanggan dengan chatbot tidak hanya efisien, tetapi juga meningkatkan pengalaman pengguna. Betul? Betul? Baik, terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.